Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gusti Arya Rakasewi, yang akan mempresentasikan analisis perangkat input dan output dalam sistem komputer ya. Oke, yang pertama kita akan memasuki tentang pembahasan input dan output ya teman-teman. Di sini penjelasan tentang input dan output yaitu merupakan komponen-komponen yang penting dalam sistem komputer karena memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer serta memfasilitasi aliran informasi masuk dan keluar dari sistem. Kemudian, perangkat input memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi atau data kepada komputer. Sedangkan untuk perangkat output ini itu memungkinkan komputer untuk menampilkan hasil prosesnya kepada pengguna. Ya, kemudian berikut ada peran dan pentingnya perangkat input dan komputer ya teman-teman. Bisa dilihat ini untuk peran dan pentingnya untuk perangkat input. Yang pertama itu memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, yaitu perangkat input ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi dan program komputer. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi pengendalian komputer. Perangkat input seperti keyboard ya dan mouse yang sudah Anda ketahui memungkinkan pengguna untuk mengontrol operasi komputer seperti menjalankan program, menavigasi antar muka, dan menginput teks atau perintah. Kemudian ada yang ketiga itu mendukung pengumpulan data. Nah, beberapa perangkat input seperti sensor atau pemindai memungkinkan pengumpulan data dari lingkungan fisik atau dokumen cetak untuk diproses oleh komputer. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, yaitu perangkat output. Yang pertama itu dia menampilkan hasil proses komputer. Perangkat output memungkinkan komputer untuk menampilkan hasil dan pemrosesan data kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dimengerti, seperti contohnya itu teks, gambar, atau suara. Ya, kemudian yang kedua itu memfasilitasi komunikasi informasi. Perangkat output seperti monitor atau printer memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna atau perangkat lain dengan menampilkan atau mencetak informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini kenapa mendukung pengambilan keputusan, yaitu yang pertama hasil dari pemrosesan komputer yang ditampilkan melalui perangkat output dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang tepat atau memahami informasi yang diperlukan. Jadi menampilkan informasi yang kita perlukan gitu, agar kita bisa mempermudah untuk mencerna dan dilihat secara visual. Karena itu dapat mendukung pengambilan keputusan. Ya, kemudian kita akan membahas tentang contoh perangkat input dan output. Yang pertama itu ada keyboard ya. Yang teman-teman kalian ketahui, pastinya kalian pernah memakai keyboard lah ya. Yang itu perangkat input utama yang digunakan untuk memasukkan teks, angka, atau perintah ke dalam komputer. Jadi tanpa keyboard kita akan kesulitan untuk memasukkan teks, angka, atau perintah ke dalam komputer. Mungkin memang ada yang keyboard kayak layar sentuh gitu kan, kayak di HP itu kan kita tanpa keyboard yang asli, maksudnya keyboard yang ada dalam bentuknya secara nyata, kita bisa menginput teks atau angka atau perintah ke dalam komputer gitu. Jadi ada beberapa device yang sudah bisa keyboard
yang touchscreen. Kemudian ada mouse, yaitu perangkat input juga yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol pergerakan kursor pada layar komputer dan melakukan seleksi atau manipulasi objek. Jadi dengan adanya mouse kita bisa menggeser-geser kursor dan kita dapat memilih aplikasi mana yang akan kita gunakan atau option mana yang akan kita gunakan. Nah, yang ketiga itu ada monitor, perangkat output utama yang menampilkan informasi dalam bentuk visual kepada pengguna. Jadi dengan adanya monitor ini kita dapat melihat visualisasi objek yang akan kita lihat dengan jelas, dengan foto atau video itu yang ditampilkan melalui layar monitor kita. Jadi dia akan mempermudah kita untuk membayangkan bagaimana bentuk benda tersebut agar lebih mudah kita untuk memahami. Jadi itulah fungsinya visualisasi dalam monitor. Oke, yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Bagaimana sih perkembangan teknologi input dan output sekarang? Nah, yang pertama ini adalah peningkatan resolusi dan kualitas. Nah, ini itu terjadi di perangkat monitor dan printer modern. Nah, mereka memiliki resolusi yang lebih tinggi dan kemampuan warna yang lebih baik sehingga meningkatkan kualitas tampilan visual. Jadi, resolusi yang ditampilkan itu lebih tajam sehingga warna-warna yang ditampilkan itu sangat baik dan hampir menyerupai warna yang sebenarnya begitu. Kemudian teknologi sentuh. Nah, teknologi sentuh ini yang mungkin saya sebutkan tadi ya, tentang keyboard yang di HP. Nah, inilah teknologi sentuh. Perangkat input sentuh telah menjadi umum dalam bentuk layar sentuh pada perangkat mobile dan komputer, memungkinkan interaksi langsung dengan antarmuka pengguna. Jadi seperti layar sentuh begitulah ya. HP kalian pastinya sudah layar sentuh lah ya teman-teman. Kemudian perangkat input suara. Nah, ini pengenalan suara dan teknologi pengenalan ucapan telah berkembang, memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi atau memasukkan data menggunakan suara. Seperti saya sekarang yang menggunakan mic yang saya inputkan ke dalam video ini. Jadi suara saya bisa terdengar di dalam video ini secara jelas. Semakin tinggi, semakin sekarang ya berkembangnya zaman, pastinya kejelasan suara yang telah diberikan oleh perkembangan yang sekarang pastinya akan menjadi lebih jelas. Kemudian ada IoT dan sensor pintar. Perkembangan Internet of Things atau IoT telah memperkenalkan berbagai perangkat input seperti sensor suhu, gerakan, dan cahaya yang memungkinkan pengumpulan data otomatis dari lingkungan fisik. Jadi seperti sensor-sensor tersebut dia akan mendeteksi, kemudian datanya nanti akan dikirimkan pada komputer dan untuk diproses ke dalam data yang kita inginkan. Secara keseluruhan, perangkat input dan output memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi antar manusia dan komputer serta mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Perkembangan teknologi dalam perkembangan input dan output terus meningkatkan kemampuan komputer untuk memproses informasi dengan lebih efisien dan akurat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Dan jangan lupa tolong tombol like-nya jika kalian menyukai presentasi ini agar kita dapat mengupdate tentang seputar informasi ilmu-ilmu yang lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.